Mari kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Perjanjian Baru, yakni kitab Lukas. Lukas pasal 16 ayat 1 sampai dengan 9. Sekali lagi Lukas pasal 16 ayat 1 sampai dengan 9. Saya akan bacakan buat kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan yang diberi judul perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul, aku tidak dapat. Mengemis, aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya, kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu. Duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga, 50 tempayan. Kemudian dia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain, 80 pikul. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salah satu keunikan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Tuhan seringkali mengajarkan kita melalui metode perumpamaan. Melalui perumpamaan ini sebenarnya ada kebenaran-kebenaran yang mau dibagikan, kebenaran-kebenaran penting yang dibagikan, yang disampaikan dalam bentuk perumpamaan. Tentu dalam perumpamaan itu ada prinsip-prinsip kebenaran yang ada di dalamnya, yang harus kita pahami, yang harus kita tangkap, dan yang harus kita mengerti supaya kita boleh menerapkan kebenaran tersebut di dalam hidup kita. Nah, saudara, dalam perumpamaan itu biasanya ada pesan yang Tuhan sampaikan dan kita harus dapat menangkap pesan yang Tuhan sampaikan. Nah, dalam bagian ini kita melihat satu perumpamaan di mana dikisahkan bahwa ada seorang yang bekerja sebagai bendahara pada seorang kaya. Ya, dia bekerja sebagai bendahara pada seorang kaya. Nah, kemudian dikatakan bahwa ternyata bendahara ini telah menyalahgunakan kedudukannya, telah menyalahgunakan milik tuannya, yang dikatakan yaitu menghamburkan miliknya. Nah, untuk itu maka sang tuan ini tadi, dia memanggil bendahara ini tadi dan minta pertanggungjawaban atas urusannya tersebut, yaitu urusan bendahara tersebut. Nah, sang tuan ini tadi meneruskan bahwa setelah itu dia mengatakan bahwa bendahara ini tadi sudah harus berhenti dari tugasnya, atau dengan kata lain dipecat, ya, di PHK, putus hubungan kerja. Dia sudah harus selesai dengan tugasnya, ya, tugasnya sebagai bendahara. Nah, sebelum bendahara ini tadi menjalani PHK, sebelum dia masuk kepada masa pemutusan hubungan kerja, maka di sini menarik kita melihat bahwa ada sesuatu yang menarik, bahwa bendahara ini tadi dia tidak tinggal diam. Dan dia memang mengakui dari sikap yang disampaikan bahwa dia memang betul telah menyalahgunakan milik tuannya. Nah, tetapi ada satu yang menarik daripada bendahara ini tadi.
dia mulai berpikir keras. Dia mulai memikirkan sesuatu tentang kehidupannya. Ya, ini menunjukkan bahwa dia peduli dengan dirinya. Ini menunjukkan bahwa bendahara ini tadi peduli dengan hidupnya dan tentu dia memikirkan juga masa depan hidupnya sendiri. Maka dikatakan tadi dalam ayat ini tadi, kata bendahara itu dalam hatinya. Ya. Apakah yang harus aku perbuat? Nah, ini penting sekali, Saudara. Ini menunjukkan bahwa bendahara ini tadi adalah seseorang yang mau berpikir, seseorang yang mau berpikir keras untuk kepentingannya. Dia mengatakan, apakah yang harus aku perbuat? Jadi dengan kata lain bahwa bendahara ini dia tidak serta-merta ya menerima nasib. Ya, atau misalnya ya sudah, namanya sudah dipecat gitu ya. Tapi dia berpikir keras, apa yang harus aku lakukan? Ya, setelah dia berpikir beberapa saat, lalu Saudara, ya, dia mendapat satu gagasan. Maka selanjutnya kalimat selanjutnya dikatakan oleh Alkitab, aku tahu apa yang harus aku perbuat. Nah, ini Saudara. Nah, ini kuncinya di situ. Pertama, apa yang harus aku perbuat? Kemudian dia menemukan jawabannya. Aku tahu apa yang harus aku perbuat. Nah, sekarang Saudara, apa yang akan dilakukan oleh bendahara ini tadi untuk menyelamatkan hidupnya, untuk menyelamatkan masa depannya? Maka Saudara, dia mulai berpikir. Dia berkata begini, bahwa dia akan mengambil langkah-langkah untuk menyelamatkan hidupnya tersebut. Langkah-langkah apakah itu, Saudara? Nah, maka di sini kita melihat ada beberapa prinsip penting yang dilakukan oleh bendahara ini tadi. Pertama adalah dia memanfaatkan waktu dan kesempatan yang ada. Ya, sekali lagi, bendahara ini tadi dengan cerdik, ya, dengan sebaik-baiknya dia menggunakan kesempatan dan juga waktu. Nah, prinsip yang kedua yang dilakukan oleh bendahara ini tadi adalah di dalam kesempatan itu bagaimana dia dapat menolong hidupnya adalah dia menggunakan harta tuannya sendiri. Dia menggunakan harta tuannya sendiri untuk menyelamatkan hidupnya. Nah, harta tuannya sendiri, dia menggunakan harta tuannya sendiri untuk menyelamatkan hidupnya. Nah, dengan cara seperti apa bendahara ini tadi menggunakan harta tuannya untuk menyelamatkan dirinya sendiri? Yaitu kita melihat dalam ayat 5, 6 dan 7 bahwa bendahara ini tadi dia memanggil orang-orang yang berhutang kepada tuannya dan satu-satu disuruh duduk dan dia mengatakan, "Kamu hutangnya berapa?" Ya. Maka di sini kita melihat yang dilakukan oleh bendahara ini tadi adalah mengurangi jumlah utang dari orang-orang ini tadi. Mengurangi jumlah hutang dari orang-orang ini. Ada yang dari 100 dikurangi menjadi di 50. Nah, Saudara, orang ini menjadi sangat tertolong sekali. Dia berterima kasih. Saya sudah ditolong, saya sudah diperhatikan, begitu ya. Jadi, bendahara ini tadi dia menggunakan harta tuannya untuk menolong orang lain. Wewenang yang ada pada dia, ya, wewenang yang ada pada bendahara ini tadi dipakai untuk menolong orang lain. Dia mengurangi jumlah utang-utang mereka. Jadi seberapa utang mereka yang seharusnya mereka pikul dengan berat dikurangi, diberi keringanan. Nah, Saudara, dengan demikian, jadi bendahara ini tadi sebenarnya dia menggunakan wewenangnya, dia menggunakan harta tuannya, sebenarnya dia menolong orang lain. Dia menolong orang lain. Jadi dia menolong orang lain dengan menggunakan harta tuannya. Ini satu sikap yang cerdik yang pada akhirnya dipuji oleh tuannya sendiri. Nah, apa maksud bendahara ini tadi? Menolong orang-orang lain itu, Saudara. Apa maksud bendahara ini tadi? Menolong orang-orang lain dengan memberikan keringanan tersebut. Itu bukan tanpa maksud, ya. Bukan tanpa maksud. Nah, justru sebagaimana peribahasa mengatakan di dalam Alkitab bahwa sebenarnya orang yang berbelas kasih atau orang yang menolong orang lain sebenarnya secara tidak langsung dia menolong dirinya sendiri. Nah, ini prinsip yang diketahui oleh bendahara ini tadi. Ketika seseorang menolong orang lain, ketika seseorang mempedulikan orang lain dan meringankan beban orang lain, sebenarnya
secara tidak langsung dia pun sebenarnya sedang menolong dirinya sendiri. Nah saudara, ada satu harapan daripada bendahara ini tadi, bahwa dia menolong orang-orang ini tadi dengan meringankan beban hutang mereka, supaya sebab bendahara ini tahu, dia tahu kepastian bahwa dia akan dipecat. Jadi kalau dia dipecat, maka dia akan dikeluarkan dari pekerjaannya. Kalau dikeluarkan dari pekerjaannya, nah sekarang siapa yang bisa menerima dia? Apa yang harus dilakukan oleh dia? Dia mengatakan mencangkul, saya tidak sanggup. Nah barangkali mungkin orang ini pun sudah tidak muda lagi tentunya, ya, sehingga mencangkul, kerja keras, dia sudah tidak sanggup. Meminta-minta, mengemis, waduh malu hidup. Dia mengatakan, ini pekerjaan yang memalukan. Enggak. Nah, maka dia berpikir apa yang dia dapat lakukan adalah dengan memberi pertolongan kepada orang-orang lain ini tadi, sehingga ketika dia di PHK, ketika dia dipecat, ada orang-orang yang bersedia menerima dia di rumah mereka. Ada orang-orang yang bersedia menerima dia sebagai sahabat mereka. Mengapa? Sebab dia telah membangun hubungan, dia telah membangun persahabatan dengan orang lain, dengan menolong beban mereka, dengan meringankan beban-beban mereka. Nah saudara, inilah, maka pada akhirnya Tuhan itu sendiri dikatakan oleh Alkitab, dia memuji bendahara ini tadi karena dia telah bertindak cerdik. Nah saudaraku, pelajaran apa yang kita dapat dari bendahara ini tadi? Pelajaran apa yang dapat kita tangkap, yang dapat kita pelajari daripada kisah yang ditulis oleh Alkitab, bendahara yang tidak jujur ini tadi? Nah, ada satu hal yang penting sekali saudara, bahwa bendahara ini tadi, dia peduli dengan hidupnya dan dia peduli dengan masa depannya. Karena itu dia mempersiapkan masa depannya. Sekali lagi, hal cerdik yang dilakukan oleh bendahara ini tadi yang patut kita contoh adalah bahwa dia mempersiapkan masa depannya. Dia mempersiapkan hari pemecatannya. Dia mempersiapkan hari PHK-nya. Dia mempersiapkan, ya kalau sekarang ini sebenarnya kalau pensiun lebih baik. Dia mempersiapkan, yaitu di mana dia sudah tidak dipakai lagi, dia mempersiapkan. Sehingga ketika dia dibuang dari pekerjaan, dia diterima oleh orang lain. Sehingga dia tidak menjadi orang yang tidak berguna. Sehingga dia tetap dapat meneruskan perjalanan hidupnya. Nah saudara, tahukah saudara bahwa sebenarnya pelajaran berikutnya yang penting daripada bendahara ini tadi, yang dikatakan oleh Alkitab, bahwa sebenarnya kita ini adalah bendahara-bendahara dari Tuhan. Bahwa kita ini sebenarnya adalah bendahara-bendahara yang mengelola milik Tuhan yang Tuhan percayakan bagi kita. Ingatlah bahwa sebenarnya kita bukan pemilik. Kita bukan pemilik. Nah saudara, prinsip ini harus diingat, harus betul-betul ditanamkan dalam hati kita, bahwa kita bukan pemilik. Lalu kita siapa? Kita adalah pengelola. Kita adalah pengelola milik Tuhan. Maka pemilik yang sesungguhnya adalah Tuhan. Pemilik yang sesungguhnya adalah Tuhan yang mempercayakan miliknya untuk kita kelola. Nah, lalu kita sebagai pengelola, atau kita sebagai bendahara, atau kita sebagai penata layan, suatu hari kelak saudara, kita akan mengakhiri tugas kita. Ya, kita akan diberhentikan dari tugas kita sebagai penata layan Tuhan. Suatu hari kelak kita akan diberhentikan dari tugas kita sebagai bendahara, tugas kita sebagai penata layan, tugas kita sebagai pengelola milik Tuhan. Kita akan diberhentikan melalui yang namanya kematian. Kematian akan memberhentikan kita dari semua tugas-tugas kita, saudara. Nah, saudara, jadi pemecatan kita, bahwa suatu hari kita akan mengalami pemecatan ini yang namanya kematian. Maka PHK yang dimaksud di sini adalah sebenarnya adalah kematian kita. Nah, saudara, maka suatu hari kelak semua kita tanpa terkecuali, kita akan mengakhiri tugas kita.
Atau lebih tepatnya, kita akan diberhentikan dari tugas kita. Kita akan diberhentikan dari tugas kita melalui kematian. Itu sesuatu yang pasti. Kematian adalah sesuatu yang pasti. Selain dari pasti, sebenarnya kematian itu begitu dekat dengan kita. Begitu dekat dengan kita. Nah, saat-saat seperti sekarang ini, saudara, apalagi dengan mewabahnya, ya, ada wabah atau yang dikenal dengan pandemi COVID-19 atau wabah corona, kita semakin menghayati bahwa sungguh-sungguh kematian itu begitu dekat dengan kita, saudara. Begitu dekat dengan kita. Wabah corona yang Tuhan izinkan, ini membuat kita sadar bahwa sesungguhnya kita begitu dekat dengan kematian. Ya. Tapi tahukah saudara, bahwa sebenarnya sebelum COVID-19 ini, kita pun sebenarnya tetap dekat dengan kematian. Sebelum ada wabah ini pun sesungguhnya kita dekat dengan yang namanya kematian. Cuma kita tidak mau peduli. Cuma kita seringkali tidak mau sadar, ya, bahwa kita begitu dekat dengan kematian. Kematian ada di depan mata. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Maka hikmat, pelajaran yang kita dapat ambil daripada bendahara ini tadi adalah, bendahara ini untuk masa depannya di bumi ini, untuk masa depannya di dunia ini, dia betul-betul persiapkan. Dia betul-betul persiapkan dengan membangun persahabatan dengan orang lain. Dia mempersiapkan hidupnya melalui membangun persahabatan dengan orang lain. Tahukah saudara, bahwa sebenarnya ketika kita mengalami kematian, kita pun akan meninggalkan dunia ini. Kita dikeluarkan dari dunia ini. Tugas kita sudah berakhir di dunia ini. Maka sekarang pertanyaannya, pernahkah kita memikirkan juga bahwa setelah kita dipecat dari dunia ini, bahwa setelah hidup kita berakhir di dunia ini, pernahkah kita memikirkan, pernahkah kita mempersiapkan hidup kita ini? Setelah ini bagaimana? Apakah kalau saya di dunia ini sudah tidak diterima, di manakah aku akan diterima? Di manakah aku akan diterima? Maka jawabannya, saudara, selain daripada dunia kita ini, ternyata ada dunia yang lain. Dunia yang lain tentunya juga di tempat yang lain. Jadi dunia ini bukanlah satu-satunya kehidupan yang ada. Tetapi setelah kehidupan kita berakhir di dunia ini, maka ada dunia yang lain. Tapi ada dua dunia ini, saudara. Pertama, apakah setelah kita meninggal dunia ini, saudara, apakah kita sedang menuju kepada dunia yang lain, yaitu langit baru, bumi baru, bersama-sama dengan Tuhan, hidup dalam sukacita selama-lamanya di langit baru, bumi baru? Atau juga yang kedua, ini juga bersifat kekal, ataukah kita sedang digiring menuju kematian, kebinasaan abadi, itu dalam api yang tidak padam-padam. Nah, saudara, kedua tempat inilah sebenarnya kita sedang menuju. Dan kita akan menuju ke kehidupan abadi atau kematian abadi. Sekarang saat ini kita sedang menentukan arah kita sedang kemana. Karena itu, saudara, betapa seriusnya hidup ini. Betapa seriusnya hidup ini, saudara. Sebab kita hidup itu berarti bahwa kita sedang menentukan pilihan kita kemana kita sedang menuju, kepada di dunia yang baru, dunia yang lain, yaitu langit baru, bumi baru, atau dunia yang lain, yaitu dalam kesengsaraan abadi. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pernahkah kita mempersiapkan bahwa ketika kita di PHK, ketika tugas kita diberhentikan dari dunia ini, siapakah yang akan mau menerima kita? Siapakah yang akan mau menerima kita di rumahnya? Nah, maka saudara, saya mengatakan bahwa sebagai orang percaya kepada Tuhan, maka harapan kita adalah setelah kita meninggalkan dunia ini, setelah kematian datang menjemput kita, setelah kita mengalami kematian, maka kita merindukan supaya kita diterima di rumah yang baru, supaya kita diterima di dunia yang baru, yaitu langit baru, bumi baru bersama-sama dengan Tuhan. Nah, itu tujuan kita, saudara. Itu tujuan kita. Bagaimana supaya kita dapat sampai ke sana? Nah, seperti yang dilakukan oleh bendahara ini tadi adalah kita harus mulai membangun hubungan yang baik dengan sang pemilik dunia yang baru tersebut.
Supaya ketika kita mengakhiri hidup kita di dunia ini, kita diterima di rumahnya. Ketika kita dikeluarkan dari dunia ini, ketika kita sudah mengakhiri hidup kita di dunia ini, kita dapat dengan pasti bahwa kita diterima di tempat yang baru, di rumah yang baru, di langit baru, bumi baru. Nah, karena itu saudara, apa yang harus kita lakukan? Seperti yang dilakukan oleh bendahara ini tadi. Seharusnya kita juga mengatakan, aku tahu apa yang harus aku perbuat. Aku tahu apa yang harus aku perbuat. Yaitu apa? Aku akan membangun hubungan dengan sang pemilik tempat tersebut. Aku membangun hubungan yang baik dengan pemilik dunia yang baru tersebut. Siapa pemiliknya? Tuhan. Tuhan. Karena itu saudara, seperti yang dilakukan oleh bendahara ini tadi, yang perlu kita lakukan adalah kita perlu membangun hubungan, menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan dari sekarang ini saudara. Ya, dari sekarang ini. Maka saudara, selain daripada kita menjadikan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, satu hal yang penting adalah kita harus menjadikan Dia sebagai sahabat kita, sebagai kekasih kita. Sahabat atau kekasih ini, sebutan lain adalah Pilos, Pilosnya Tuhan, kekasihnya Tuhan. Apa artinya bahwa kita menjadi kekasih Tuhan, saudara? Apa artinya kalau kita menjadi kekasih Tuhan? Kalau kita menjadi kekasih Tuhan, artinya, ya, ada beberapa pengertiannya. Pertama, kita harus memberi nilai tinggi kepada Tuhan. Nah, itu, kita harus memberi nilai tinggi kepada Tuhan. Istilah lain daripada memberi nilai tinggi kepada Tuhan adalah menyembah Tuhan. Apa artinya menyembah Tuhan? Menyembah Tuhan ini bukan hanya waktu kita menyanyi di gereja, atau kita menaikkan puji-pujian, lagu-lagu pujian, lagu kor, entah apapun namanya. Itu memang salah satu pada bentuk penyembahan kita. Tapi arti sesungguhnya daripada penyembahan ini adalah kita memberi nilai tinggi Tuhan. Mengapa kita memberi nilai tinggi Tuhan? Sebab Tuhan itu memang nilainya tinggi. Sesuatu yang nilainya tinggi harus kita hargai dengan tinggi. Nah saudara, tentunya saudara bisa membedakan mana emas, mana yang bukan emas. Sekalipun sama warnanya sama, saudara akan menghargai emas karena memang nilainya tinggi. Dan saudara tentunya tidak akan menghargai batu seperti emas, sebab emas itu lebih bernilai. Maka saudara, ketika kita menyadari bahwa dalam hidup ini, di dunia ini, di jagat raya ini, tidak ada pribadi yang lebih bernilai daripada Tuhan, maka saudara dan saya, kita akan memberikan nilai tinggi kepada Tuhan. Itu artinya bersahabat. Memberi nilai tinggi kepada Tuhan artinya kita menghargai Tuhan, kita mematuhi Tuhan, kita menghargai Tuhan. Ciri daripada orang yang menghargai Tuhan, yang memberi nilai Tuhan, nilai tinggi Tuhan adalah, salah satunya adalah mereka mentaati Tuhan. Apa yang Tuhan katakan, mereka bersedia melakukan. Mengapa? Sebab mereka menghargai Tuhan. Sebab mereka memberi nilai tinggi kepada Tuhan. Itu artinya bahwa kita bersahabat dengan Tuhan. Kita bersahabat dengan Tuhan artinya kita memberi nilai tinggi kepada Tuhan. Nah saudara, pengertian yang lain daripada sahabat, kalau kita bersahabat adalah bersahabat dengan Tuhan, artinya bahwa Tuhan adalah kesenangan kita. Tuhan adalah kesenangan kita. Tuhan adalah kesenangan kita, bukan yang lain. Ya, kita tidak mengatakan bahwa Tuhan adalah salah satu kesenangan kita. Tuhan adalah satu-satunya kesenangan kita. Tuhan adalah kesenangan kita. Karena itu saudara, sebagai orang Kristen, seharusnya kalau kita memiliki Tuhan, itu segala-galanya. Itu segala-galanya saudara. Segala-galanya. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus menjadikan Tuhan itu sebagai kesenangan kita, sebagai sukacita kita, sebagai sukacita kita. Kita memberi Tuhan nilai tinggi, dan Dia adalah sukacita kita. Tidak ada yang dapat memberikan sukacita di dunia ini, saudara. Tidak ada yang dapat memberikan kesenangan selain daripada Tuhan sendiri.
tahukah saudara bahwa seluruh kenikmatan dunia saat ini karena dosa kita, saudara. Maka dua hal yang harus saudara harus pahami betul, bahwa semua kenikmatan dunia, kita sebut misalnya salah satu, misalnya apa sih yang bisa memberikan kenikmatan? Oke, misalnya kita sebutlah misalnya makanan. Maka saudara, maka semua kenikmatan dunia, yang salah satunya saya ungkapkan adalah misalnya kenikmatan makanan. Dua hal. Pertama, kenikmatan makanan itu pun sudah tercemar, maka kenikmatannya pun kualitasnya sudah turun. Ya, sudah turun. Itu yang pertama. Yang kedua, kenikmatan makanan ini selain sudah turun, maka demikian juga halnya dengan kenikmatan dunia yang lain. Demikian halnya dengan kenikmatan dunia yang lain. Maksudnya kenikmatan-kenikmatan yang lain di dunia ini. Yang kedua adalah kenikmatan hanya bersifat sementara. Bersifat sementara. Makanan yang paling enak itu pun sebenarnya sudah tidak terlalu enak. Mengapa? Karena dosa sudah menguasai kita. Pernahkah saudara ingat ketika di masa muda, makanan apapun rasanya enak? Semua enak. Makanan yang kurang garam atau kurang bumbu juga tetap enak. Enak rasanya gitu ya. Tetapi setelah saudara mulai berumur, maka rasanya, waduh, makanan ini kurang inilah, rasanya kurang inilah, nggak puas dan sebagainya. Memang, ya, bahwa semua kenikmatan dunia kira-kira seperti itu. Bahwa semua kenikmatan dunia itu sudah cacat. Yang kedua, kenikmatan dunia itu sementara. Ketika saudara menikmati makanan yang paling enak pun, kata dunia ini, saudara menikmatinya, selain daripada kenikmatannya sudah cacat, maka kenikmatannya sementara. Kira-kira 10-15 cm di bawah kerongkongan, langsung makanannya senikmat apapun hilang, tidak ada lagi bekasnya. Sementara, saudara. Maka kalau saudara ingin bahagia, kalau saudara ingin menikmati hidup ini hanya dengan perkara-perkara dunia, tidak ada yang dapat memberikan kenikmatan abadi kecuali Tuhan sendiri. Kecuali Tuhan sendiri, saudara. Saya ingat dengan satu kisah, saudara. Kisah yang saya baca waktu saya kelas 4 SD. Wah, ini kalau saya masih bisa ceritakan sampai hari ini, berarti kisahnya itu sangat berkesan, itu sangat, boleh dikatakan itu sangat menggores dalam, kira-kira begitu ya. Waktu saya kelas 4 SD, saya membaca satu buku yang mengisahkan tentang salah satu sisi kehidupan kerajaan di Timur Tengah atau Persia. Judul buku tersebut singkat, yaitu Zulaiha. Wah, apa yang menarik dari Zulaiha? Waduh, saudara, saya ingat betul kisahnya dari awal sampai akhir. Tapi saya akan ceritakan yang di bagian akhirnya saja. Nah, saudara, diceritakan bahwa Zulaiha yang tadinya ini adalah rakyat biasa, dia seorang yang cantik, cerdas, bijaksana. Nah, suatu kali terjadi pertikaian dengan raja yang adalah suaminya, Paduka. Percekcokan itu sedemikian sengit sehingga raja memutuskan bahwa pernikahan ini tidak dapat diteruskan lagi, ya. Maka karena hal tersebut, maka raja mengatakan, karena itu engkau harus kembali pulang ke rumah orang tuamu, ya. Malam ini juga engkau harus pulang ke rumah orang tuamu. Dia mengatakan, engkau tidak boleh lagi ada di istana ini, tetapi kamu boleh pergi ke rumah orang tuamu dan kamu boleh bawa apa saja dari istana ini. Semua yang ada di istana ini kamu boleh bawa, tetapi dengan satu syarat, kamu tidak boleh tinggal di istana. Nah, saudara, mendengar keputusan raja ini tadi, Zulaiha yang seorang yang cerdas, seorang yang bijaksana, seorang yang berbaik hati, dia tetap tersenyum menghadapinya. Dia mengajak pegawai-pegawainya untuk mengadakan makan malam sebelum dia akan meninggalkan istana tersebut. Ini adalah satu perpisahan yang tentunya sangat mengharukan, menyedihkan hati mereka. Tetapi Zulaiha tetap tenang. Dia berkata kepada pegawainya, oke, siapkan makan malam kita, ya. Dan untuk terakhir kalinya kita mengundang raja kita makan bersama-sama. Mohon supaya Paduka dapat makan bersama-sama dengan kita di istana ini. Singkat cerita, saudara, lalu sampai kepada malam, mereka makan bersama-sama, dan sebelumnya Zulaiha sudah memerintahkan kepada pegawainya supaya di minuman raja
diberikan sesuatu yang membuat raja itu tidur pulas. Dan ini dilakukan oleh pegawainya. Nah, saudara, mereka makan bersama-sama dan di minuman raja sesuai dengan perintah permaisuri Juleha, maka di minuman raja tanpa sepengetahuan raja diberikan sejenis cairan yang tidak berbahaya tetapi membuat raja tidur pulas, ya. Kemudian setelah mereka makan bersama-sama dan tentunya menyampaikan kata-kata perpisahan, maka Juleha bersiap-siap untuk kembali ke rumah orang tuanya, jauh di daerah pedesaan, ya. Beberapa pengawal ikut mengantar dia. Tetapi ada satu yang menarik, bahwa yang dibawa juga oleh Juleha adalah raja yang sudah tertidur pulas. Dibawa. Dan malam hari itu mereka pergi dan tidak lalu setelah melakukan perjalanan yang panjang, pada akhirnya mereka tiba di rumah. Mungkin hampir pagi mereka tiba di rumah. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, ketika raja sadar, ketika raja terbangun dari tidurnya, dia melihat sesuatu yang sangat berbeda. Bahwa dia berada di rumah yang berbeda, bukan di istana. Dan dia mulai memanggil pegawai-pegawainya, tapi tidak ada yang menyahut. Lalu dia memanggil permaisurinya. Dia manggil Juleha. Juleha menyahut, "Iya, Paduka." Lalu raja memanggil Juleha. Lalu Juleha mengatakan, "Iya, Paduka, hamba siap untuk melayani Paduka." Sang raja bertanya kepada Juleha, dia bilang, "Ada apakah gerangan yang terjadi? Saya ada di mana? Mengapa saya ada di tempat ini? Ini tempat apa? Mengapa saya bukan di istana?" Lalu dengan tenangnya Juleha mengatakan, "Paduka yang mulia, bukankah Paduka sudah mengatakan bahwa saya harus meninggalkan istana? Dan sebelum meninggalkan istana, saya diperbolehkan membawa apa saja yang berharga di istana tersebut." Nah, saudara, Juleha mengatakan, "Paduka, aku telah melakukan, hamba telah melakukan perintah dari Paduka. Hamba telah meninggalkan istana dan membawa apa yang paling berharga bagi hamba yang ada di istana. Tahukah Paduka bahwa semua yang ada di istana itu, yang paling berharga bagi hamba adalah Paduka sendiri. Sehingga itulah yang hamba bawa. Hamba tidak membawa perhiasan-perhiasan yang lain. Hamba tidak membawa barang-barang yang lain. Kecuali Paduka saja yang hamba bawa menjadi milik hambamu ini. Karena Paduka lah yang paling berharga bagi hambamu." Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mendengar itu, hari itu juga ternyata raja ini tadi, dia sadar sesadar-sadarnya, dan dia tahu bahwa tidak ada lagi permaisuri yang lebih bijaksana daripada ini. Lalu singkat cerita, mereka hidup bersama-sama kembali. Saudara, pelajaran rohani ini dari Juleha yang saya sampaikan ini adalah, mari kita menjadikan Tuhanlah harta kita yang sesungguhnya. Tuhan adalah milik kita yang sesungguhnya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, bukan yang lain. Bukan harta dunia, bukan jabatan, bukan yang lain-lain. Tapi Tuhan, kita harus menjadikan Dia sebagai harta kita satu-satunya. Jikalau kita menjadikan Tuhan harta kita satu-satunya, saudara, maka bagaimana mungkin bahwa ketika kita akan mengakhiri tugas kita di dunia ini, ketika kita akan diberhentikan daripada pekerjaan kita, ketika kita akan diberhentikan daripada tugas-tugas kita, dan kita dikeluarkan dari dunia ini, dan kita dipecat dari dunia ini, bagaimana mungkin Tuhan tidak akan menerima kita? Kalau kita sudah bersahabat dengan Tuhan, kalau kita sudah menjadi kekasih-Nya, kalau kita sudah sungguh-sungguh hidup berkenan di hadapan Tuhan. Nah, saudara, menjadi kekasih Tuhan itu berarti bahwa hidup kita dapat dinikmati oleh Tuhan. Hidup kita dapat dinikmati oleh Tuhan dengan kita mentaati Tuhan, dengan kita menjadikan Tuhan kekasih kita, dengan kita menjadikan Tuhan segala-galanya. Maka hidup seperti ini sungguh-sungguh dapat dinikmati oleh Tuhan. Dan orang yang hidupnya dinikmati oleh Tuhan pasti juga dapat dinikmati oleh orang lain. Mulai dari orang-orang yang dekat dengan saudara. Entah itu pasangan saudara, anak-anak saudara, atau orang tua, atau keluarga besar, ya,
atau orang-orang dalam perkumpulan saudara, maka kehadiran saudara, hidup saudara sungguh akan dapat dinikmati oleh mereka. Itu tanda bahwa hidup mereka telah berkenan di hadapan Tuhan, bahwa hidup mereka telah dinikmati oleh Tuhan. Jadi ciri orang yang hidupnya dinikmati oleh Tuhan adalah hidup mereka juga dinikmati oleh sesama. Kehadiran mereka membawa sukacita. Kehadiran mereka itu membawa pengharapan. Di mana mereka ada sukacita karena kehadirannya menjadi berkat. Kehadirannya sungguh-sungguh memberikan kekuatan, penghiburan, dan setiap dimanapun dia berada, orang lain merasa diberkati. Dia mengatakan, saya bersyukur karena dia ada. Saya bersyukur karena kamu ada di tengah-tengah kami. Karena sungguh-sungguh hidupmu menjadi berkat bagi kami. Itu adalah ciri orang yang telah dinikmati oleh Tuhan. Itu artinya kekasih Tuhan. Maka sejajar dengan ini saudara, sejajar dengan kalimat ini, Rasul Paulus mengatakan dalam Filipi 1 ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Sekali lagi, Filipi 1 ayat 21, Rasul Paulus mengatakan, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Waduh, betapa bahagianya hidup seperti ini saudara. Kita hidup bagi Kristus, mati untung. Wah, luar biasa saudara. Kalau kita hidup bagi Tuhan, melayani Tuhan, menjadi kekasih Tuhan, hidup berkenan di hadapan Tuhan, memberi nilai tinggi Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Dan kalau kita sudah hidup bagi Tuhan, maka kita punya pengharapan bahwa karena kita telah hidup bagi Tuhan, maka mati pun adalah keuntungan karena kita diterima oleh Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan ingatlah bahwa hanya orang yang telah hidup bagi Kristus, hanya orang yang telah hidup bagi Kristus dapat berharap bahwa dia diterima dalam rumah Tuhan. Hanya orang yang telah hidup bagi Tuhan dapat berharap bahwa kematiannya pun adalah keuntungan. Jangan berharap kalau saudara hidup selama ini sembarangan. Hidup bukan bagi Tuhan, hidup bagi diri sendiri. Hidup merugikan orang lain, hidup menyusahkan orang lain, hidup hanya untuk kepentingan diri sendiri. Bagaimana mungkin saudara bisa berharap bahwa mati adalah keuntungan? Tidak mungkin. Nah, karena itu saudara, mari kita memeriksa diri kita sama seperti bendahara ini tadi. Sudahkah kita mempersiapkan masa depan kekekalan kita? Sudahkah kita mempersiapkan dengan sungguh-sungguh supaya kita memiliki kepastian masuk kepada rumah abadi bersama-sama dengan Tuhan tersebut? Ini saudara, ini adalah perkara yang bukan perkara yang penting, tapi perkara yang sangat penting. Ini bukan perkara yang sekedar penting, tapi sangat penting, atau perkara yang amat sangat penting dan mendesak. Ini yang harus kita lakukan saudara. Apa yang selama ini kita persiapkan? Kita sibuk dengan apa? Nah saudara, maka dikatakan ayat 9, dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima dalam kemah abadi. Nah, firman Tuhan mengajarkan kita satu prinsip adalah ikatlah persahabatan. Maksudnya persahabatan apa ini? Ikatlah persahabatan dengan Tuhan. Jadilah sahabat Tuhan, bersahabat dengan Tuhan. Kita mengikat persahabatan dengan Tuhan, itu ada sarananya. Sarananya apa? Ikat persahabatan dengan menggunakan mamon. Mamon atau mamonas itu artinya harta, termasuk dalamnya uang atau semua yang Tuhan percayakan kepada kita, ya, harta benda kita, termasuk kedudukan kita, ya, termasuk bakat, potensi yang ada pada kita. Nah, itu kita harus persembahkan untuk Tuhan. Ikatlah persahabatan, bersahabat dengan Tuhan dengan menggunakan mamon. Artinya, mamon atau harta benda tidak boleh menjadi tujuan hidup. Mamon atau mamonas atau harta benda tidak boleh menjadi sahabat kita. Nah, saudara, Tuhan meminta kita supaya bersahabat dengan Tuhan dengan menggunakan harta. Ya, jadikan Tuhan jadi sahabat, harta itu jadi sarana. Nah, sekarang yang ada ini adalah banyak sekali saudara, kehidupan orang Kristen menyedihkan. Karena yang terjadi adalah sebaliknya. Banyak orang yang ke gereja, ternyata mereka belum menjadi kekasih Tuhan. Mereka ke gereja, mereka beribadah, mereka berdoa. Mengapa? Hati mereka tidak mencintai Tuhan. Mereka
memperalat Tuhan untuk memperoleh lebih banyak harta. Jadi mereka bersahabat dengan harta dengan menggunakan Tuhan. Harusnya yang benar adalah kita bersahabat dengan Tuhan dengan menggunakan mamon. Bukan yang sebaliknya. Bukan kita bersahabat dengan dunia, bersahabat dengan mamon. Mamon menjadi tujuan hidup kita, harta menjadi tujuan hidup kita. Kita ingin meraih harta lebih banyak lagi, kita ingin meraih uang yang lebih banyak lagi, kita ingin mendapat semua harta duniawi yang lebih banyak lagi. Caranya bagaimana? Bagaimana supaya lebih banyak? Lalu menggunakan Tuhan. Tuhan, berkati saya, tolong saya, berkati saya. Jadi saudara, Tuhan bukan menjadi tujuan. Tuhan itu menjadi sarana, Tuhan menjadi alat, Tuhan menjadi apa saudara? Tuhan itu tidak lebih daripada kendaraan saja. Betapa besarnya dosa kita saudara, kalau kita melakukan hal yang demikian. Jikalau selama ini kita melakukan hal yang seperti itu, jikalau selama ini saudara menganggap bahwa harta lebih utama, memang kita tidak akan mengatakan, memang dari ucapan kita tidak akan pernah mengatakan bahwa kita menjadikan Tuhan sebagai kendaraan saja. Memang kita tidak akan pernah mengucapkan bahwa ya Tuhan itu hanya sebagai alat. Memang kita tidak akan mengucapkan. Tetapi dari sikap hidup kita, dari irama hidup kita, dari gelagat hidup kita memperlakukan Tuhan seperti itu. Bagi kita, setelah kita memperoleh semuanya, barulah kita bersuka cita. Dengan kata lain, kita menganggap bahwa yang membuat kita bersuka cita, yang membuat kita bernilai, yang membuat kita berbahagia bukan Tuhan, tetapi dengan semakin banyaknya harta, kedudukanku, ya, rumah mewah, mobil mewah, ya, atau hotel mewah, semua yang berbau dunia, kita menganggap bahwa itulah yang akan memberikan kita kebahagiaan dan bukan Tuhan. Ini adalah kejahatan yang luar biasa saudara. Jikalau kita tidak bertobat, tidak mungkin kita masuk surga. Jikalau kita tidak bertobat dalam hal ini, kita sedang diseret kepada kegelapan yang abadi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya percaya bahwa saudara mendengarkan kebenaran ini. Tidak ada yang kebetulan dalam hidup. Saya percaya saudara dapat mendengarkan khotbah ini. Ini karena Roh Kudus bekerja dalam hidup saudara. Karena Tuhan mengasihi saudara. Tahukah saudara bahwa saudara sangat berharga di hadapan Tuhan? Tahukah saudara bahwa saudara itu adalah pribadi yang sangat berharga di hadapan Tuhan? Supaya saudara tidak hidup sia-sia, supaya juga tidak mati sia-sia. Hari ini saudara, mari ubahkan hidup kita saudara. Mari kita sama-sama bertobat di hadapan Tuhan. Mari kita sama-sama berubah. Jadikan Tuhan yang terutama dalam hidup saudara. Jadikan Tuhan kekasih hidup saudara. Nah saudara, salah satu cara kita menjadikan Tuhan jadi kekasih kita adalah kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan lewat doa kita. Kita ambil waktu berdoa dalam waktu-waktu yang khusus dengan Tuhan. Waktu yang khusus. Jadi kita berbicara, berdoa bukan sekedar lewat, tapi mari kita siapkan waktu-waktu khusus kita. Dalam setiap hari saudara, minimal 30 menit saudara bersekutu dengan Tuhan. Minimal 30 menit saudara ada di kaki Tuhan. Minimal 30 menit saudara berbicara dengan Tuhan di waktu yang khusus. Saudara, jangan saudara anggap bahwa saat-saat doa ini adalah kewajiban kita sebagai orang Kristen. Kalau saudara menganggap bahwa berdoa itu adalah kewajiban, salah besar. Doa itu adalah hak kita, hak istimewa bagi anak-anak Allah. Bahwa kita dapat berbicara kepada Allah itu adalah hak istimewa, bukan kewajiban. Jangan turunkan derajatnya. Bahwa doa itu bukan kewajiban, tetapi doa itu adalah hak yang harus kita manfaatkan. Nah saudara, nikmatilah waktu-waktu yang indah bersama dengan Tuhan. Berbicara dengan Tuhan dari hati ke hati. Indah sekali saudara. Indah sekali. Saudara harus nikmati. Saudara harus memberi waktu khusus berbicara dengan Tuhan. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, selain dari doa, kita juga harus mengambil waktu khusus untuk membaca Alkitab, firman Tuhan. Sebab Alkitab itu adalah firman Tuhan. Di dalamnya ada kebenaran yang tak ternilai harganya, lebih mahal
lebih berharga daripada emas, perak, permata, berlian, apapun namanya, harta duniawi ini saudara. Karena itu jangan lewatkan waktu-waktu yang penting dalam hidup saudara. Sediakan waktu berdoa, sediakan waktu untuk membaca Alkitab. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada saatnya kita tidak punya kesempatan lagi untuk baca Alkitab kalau kita sudah dipecat seperti bendahara ini tadi. Ada saatnya bahwa kita tidak dapat lagi berbicara dengan Tuhan di dunia ini kalau kita sudah dipecat, kalau kita sudah dibebas tugaskan. Puji Tuhan, kita masih mempunyai kesempatan. Kita harus memanfaatkannya sebaik-baiknya. Nah saudara, saya akan lanjutkan sedikit lagi ya. Dikatakan ikatlah persahabatan dengan menggunakan mamon. Jadi mamon tidak boleh menjadi tujuan hidup kita. Maka dikatakan mamon itu mamon yang tidak jujur. Yang tidak jujur, pengertian lain tidak jujur artinya tidak dapat diandalkan. Tahukah saudara bahwa harta benda tidak dapat diandalkan? Tidak dapat diandalkan dalam kebahagiaan, tidak dapat diandalkan dalam menolong kita. Saudara, kalau waktunya saudara meninggal, berapapun harta saudara, tidak ada artinya. Tidak ada artinya. Kalau saudara sudah saatnya dibebas tugaskan dari dunia ini, mamon itu tidak dapat diandalkan, tidak jujur, tidak dapat diharapkan pertolongannya. Karena itu saudara, harta benda seberapapun yang saudara kumpulkan, jikalau itu yang memberikan, jikalau saudara anggap bahwa itu akan memberikan kebahagiaan bagi saudara, berarti saudara akan genggam erat. Tapi ingat bahwa semua harta benda saudara itu bukan milik saudara. Maka dikatakan oleh Alkitab, milik orang lain, untuk menegaskan bahwa itu bukan milik kita. Dan karena itu bukan milik kita, suatu saat kita genggam seerat apapun, suatu saat akan lepas daripada kita. Semakin kita genggam erat, semakin sakit saudara. Karena itu saya mengatakan kepada saudara, saudara peganglah harta saudara seperlunya. Jangan terlalu erat dipegang. Sebab kalau saudara memegangnya terlalu erat, ketika harus lepas dari saudara, itu sangat menyakitkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan lanjutkan. Ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Saudara, ternyata ayat yang sangat populer ini, Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Ternyata ini berkaitan dengan harta. Konteksnya adalah harta. Nah, maka saudara, Alkitab mencatat, saya akan jelaskan. Ayat 11 saya baca dulu. Jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Jadi saudara, harta kita ternyata ada dua macam besar. Dua macam besar. Pertama yang disebut dengan mamon. Mamon itu adalah harta duniawi. Itu bukan milik kita. Karena bukan milik kita, maka dikatakan, maka mamon atau harta duniawi ini dikatakan perkara kecil. Perkara kecil. Nah, untuk itu kita harus setia mengelolanya. Bagaimana kita setia mengelola? Artinya kita harus memanfaatkan harta benda. Kita harus memanfaatkan semua potensi kita yang diberikan oleh Tuhan, yang bukan milik kita itu. Kita harus memanfaatkan semaksimal mungkin untuk melayani Tuhan. Ya, jikalau kita setia dengan perkara ini perkara kecil, maka Tuhan akan percayakan kepada kita perkara yang lebih besar. Perkara yang lebih besar itu adalah, dikatakan adalah, perkara yang lebih besar itu adalah harta milik kita sendiri. Oke, saya lanjutkan ya. Ayat 12. Jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, nah, saudara, harta mamon atau juga harta benda, semua yang dipercayakan kepada kita, dikatakan oleh Alkitab, ditegaskan oleh Alkitab, itu bukan milik kita. Itu dikatakan milik orang lain. Mengapa dikatakan milik orang lain? Itu untuk menegaskan bahwa semua yang ada pada kita, harta benda, ya, termasuk juga di dalamnya pangkat kedudukan kita, ya, uang kita, itu bukan milik kita. Itu adalah milik orang lain dikatakan. Untuk menegaskan bahwa itu bukan milik kita. Tapi tentunya ini milik Tuhan yang diberikan kepada kita. Nah, ini dikatakan sebagai milik orang lain.
Nah, lalu dalam hidup kita ada milik orang lain yang kita kelola, dan yang kedua, ya, itu adalah milik kita sendiri yang akan menjadi milik abadi kita yang tidak mungkin diambil oleh siapapun juga. Nah, sekarang gini, kalau begitu milik kita yang sesungguhnya, harta kita yang sesungguhnya ini, sebenarnya harta kita yang sesungguhnya ini adalah apa? Harta kita yang sesungguhnya adalah keselamatan dalam Kristus, sukacita dalam Kristus, hidup yang kekal dalam Tuhan, kerajaan Tuhan, dan Tuhan Yesus Kristus sendiri. Itulah harta kita yang sesungguhnya. Itulah harta kita yang sesungguhnya, yang tidak mungkin direbut dari kita, yang tidak mungkin dicabut dari kita, yang tidak mungkin dirampas daripada kita. Itulah milik kita yang sesungguhnya. Itu yang dikatakan sebagai hartamu sendiri. Jadi dalam hidup kita ada harta orang lain dan ada harta kita sendiri. Harta orang lain ini adalah ini yang dipercayakan kepada kita. Setelah kita setia dengan harta orang lain, setelah kita setia dengan harta yang dipercayakan kepada kita, barulah diberikan kepada kita harta yang menjadi milik kita, harta kita yang sesungguhnya. Puji Tuhan. Ayat yang ke-13, maka dikatakan, seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Nah, bagian yang B dikatakan ayat 13, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Nah, saudara, kita tidak mungkin bersahabat kepada Allah dan kepada Mammon. Kita tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Kalau Allah, ketika kita mengabdi kepada Allah, kita tidak mungkin mengabdi kepada Mammon, harta benda. Kalau hati kita terikat kepada Mammon, enggak mungkin kita terikat kepada Allah. Maka hari ini, saudara, kita harus menentukan pilihan kita. Ya, kita harus menentukan pilihan kita. Jikalau kita hanya mengejar perkara-perkara materi saja, tapi jiwa kita binasa, apa artinya, saudara? Bukankah Tuhan Yesus sudah memperingatkan dalam Matius 16 ayat 26, apa gunanya jika seseorang memperoleh seluruh dunia ini tapi jiwanya binasa? Apa gunanya? Saya mengatakan begini, adalah tidak mungkin seseorang memperoleh seluruh dunia ini, tidak mungkin. Tetapi andai kata pun mungkin, maka seperti yang Tuhan Yesus katakan, andai kata seseorang pun dapat memperoleh isi dunia ini, andai kata seseorang dapat meraih seluruh dunia ini, andai kata seluruh dunia ini menjadi milik saudara sendiri, yang lain tidak kebagian, hanya saudara sendiri yang mendapatkannya. Andai kata saudara meraih seluruh isi dunia ini, kekayaan dunia ini, tetapi jika jiwa saudara binasa, apa gunanya? Apa gunanya, saudara? Maka sia-sia. Karena itu, saudara, yang dikasihi oleh Tuhan, maka benarlah prinsipnya adalah untuk perkara-perkara materi. Prinsipnya adalah seperti yang dikatakan oleh 1 Timotius 6 ayat yang ke-8. Asal ada makanan dan pakaian cukup. Nah, ini. Asal ada makanan dan pakaian cukup. Sebenarnya kebutuhan kita nggak besar, nggak banyak. Tapi yang besar itu adalah keinginan kita. Keinginan kita, waduh, tidak ada habis-habisnya, saudara. Tidak ada habis-habisnya. Kita ingin terus. Tetapi tidak semua yang kita inginkan itu kita butuhkan. Karena itu, saudara, untuk perkara-perkara jasmani, asal ada makanan dan pakaian cukup. Nah, saudara, jangan kita menjadi orang-orang yang rakus. Jangan kita menjadi orang yang tidak pernah puas-puasnya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itulah prinsip daripada kebenaran firman Tuhan hari ini yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Bagaimana kita seharusnya mempersiapkan hari kematian kita, mempersiapkan masa PHK kita. Saudara, di dunia ini saja, kalau PHK terjadi, tentu itu sangat menyakitkan, bukan? Tetapi sudah dibanding dengan PHK di dalam kekekalan ini tadi, itu tidak ada artinya. Ya, sepertinya PHK di dunia ini, semua kesulitan-kesulitan kita, semua kesulitan-kesulitan yang pernah kita terima, sepertinya tidak ada artinya. Karena itu, saudara,
Mari kita sungguh-sungguh mempersiapkan diri kita. Pergunakan waktu sebaik-baiknya. Bersahabat dengan Tuhan. Cari Tuhan. Dan biarlah kita menjadi kekasih-kekasih Tuhan. Sehingga hidup kita boleh diberkati Tuhan, dinikmati oleh Tuhan, dan juga sesama. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.